Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita semua dalam damai dan kasih dari Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Firman Tuhan akan kita baca dan renungkan pada saat ini dari Yehezkiel pasal 11, ayat 14 sampai ayat 25. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk pemeliharaanmu yang kami alami dalam seluruh kehidupan kami. Karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh menikmati hidup ini, terlebih boleh beristirahat semalam-lamanya, dan dalam kuasa-Mu kami boleh bangun dengan berkat yang baru dari Tuhan. Kami menyambut hari ini dengan penuh sukacita, dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Roh Kudus menuntun kami boleh memahami dan melakukan seturut kehendak-Mu saja. Ampunilah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Yehezkiel pasal 11 ayat 14 sampai ayat 25 berbunyi demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem, berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit, artinya bagi mereka di negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya, yang menjijikkan, dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku, dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini, Tuhan akan menghimpunkan dan mengumpulkan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini yang dalam pikiran kita secara manusia
mungkin itu sulit, tak mungkin lagi. Tetapi dengan iman kepada Yesus Kristus, apakah yang tidak mungkin? Semuanya mungkin. Yang dalam pemikiran manusia sudah sangat sulit akan terjadi. Tetapi dalam kuasa dan kendali Tuhan, semuanya dapat saja terjadi. Inilah yang disebut mujizat. Mujizat Tuhan pasti ada dan selalu ada. Janji tentang pembaharuan Israel disampaikan melalui hambanya Yehezkiel dalam konteks bacaan ini. Pembaharuan Israel bertitik tolak kepada bagaimana Tuhan mau menghimpunkan umatnya, yaitu umat Israel. Bagaimana Tuhan mau mengumpulkan umat Israel yang dalam bacaan kita ini diungkapkan bahwa bangsa Israel akan dibaharui di dalam Tuhan. Sesungguhnya bacaan kita ini adalah jawaban Allah terhadap pertanyaan Yehezkiel di ayat 13. Apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Bagian akhir dari ayat 13 bacaan kita ini. Tuhan menjawab tentang semua itu, bahwa Tuhan tidak akan menghabiskan sisa Israel. Justru Tuhan akan menghimpunkan, Tuhan akan mengumpulkan umatnya yang terserak. Namun dengan kuasa Tuhan akan dipulihkan. Namun memang proses pemulihan yang dilakukan Allah dalam konteks bacaan ini sangat jelas tentang dewa-dewa yang menjijikkan. Tentu yang dimaksud adalah dewa buatan manusia, yang dalam hal ini umat Israel yang tidak beribadah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dikatakan di ayat 18, dewa-dewa yang menjijikkan, perbuatan-perbuatan yang keji, semua itu akan dijauhkan dari umat Tuhan. Malah yang ada, umat Tuhan akan dikaruniai hati yang baru, hati yang menyembah kepada Tuhan, hati yang taat kepada Tuhan. Ayat 19 bacaan ini. Dan di balik semua itu, yang Allah inginkan umat Tuhan hidup dalam ketaatan menurut ketetapan Tuhan, menurut peraturan-peraturan Tuhan, untuk menjadi hamba yang setia. Ayat 20 bacaan ini. Pemulihan atau pembaharuan sungguh Tuhan nyatakan bagi umatnya dalam konteks bacaan ini. Apakah yang tidak mungkin dilakukan oleh Allah dalam hidup manusia? Jika Tuhan berkenan, semua dapat diubahkannya. Namun semua itu dituntut kesetiaan. Umatnya dituntut kesetiaan semua orang yang percaya kepadanya. Tentu maka demikian saya dan kita semua. Tuhan menginginkan kesetiaan kita. Memang Tuhan akan membaharui setiap orang. Tuhan akan menghimpunkan. Tuhan akan mengumpulkan. Sejauh apa yang terbaik bagi manusia, Tuhan akan melakukannya. Namun manusia pun juga harus menyatakan dan memperlihatkan kepada Tuhan betapa pentingnya arti sebuah keseriusan kepada Tuhan. Karena di balik keseriusan itu bermakna kepada ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Maka sangat penting untuk menegaskan bahwa setiap orang yang hatinya masih berpaut
kepada dewa-dewa yang menjijikkan, masih berpaut pada perbuatan-perbuatan yang keji, melakukan segala sesuatu yang tidak benar. Ayat 21 bacaan ini di bagian akhir jelas mengatakan bahwa Allah akan menimpakan kelakuan yang demikian atas kepala setiap orang yang melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka memang Allah berkehendak memulihkan umat-Nya. Allah berkehendak membaharui umat-Nya. Namun dalam banyak hal, kekerasan hati manusia kadang-kadang lebih mendominasi. Tentu demikian dalam hidup pada umumnya umat Tuhan pada masa kini. Pembaharuan dari Allah akan dinyatakan. Pemulihan dari Allah akan dinyatakan. Tuhan pasti memulihkan. Tuhan pasti membaharui. Dengan apa? Tentu dengan firman-Nya. Dengan kuasa Yesus Kristus, dengan tuntunan Roh Kudus. Namun, di sisi yang lain, tentu dituntut perjuangan dari anak-anaknya, dari saya dan kita semua. Perjuangan untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Allah menginginkan, dan kita pun menginginkan. Allah terus mengasihani, namun kita berupaya. Allah menyatakan kuasa-Nya, namun kita dalam kerendahan hati berserah kepada Tuhan. Maka demikianlah pembaharuan dan pemulihan akan dinyatakan oleh Allah kepada semua orang yang taat kepada-Nya. Maka jika kemudian dikatakan tentang Allah yang akan menghimpunkan dan mengumpulkan umat Tuhan dalam bacaan ini, tentu karena di sana Allah sungguh mengasihi umat-Nya. Jika Allah mengasihi umat-Nya, maka Allah juga pasti mengasihi saya dan kita semua. Jika Allah mengasihi saya dan kita semua, jawaban yang jelas di sana tentang kasih Allah adalah pengorbanan Yesus Kristus. Namun tentu segala sesuatu bukan hanya dilakukan dari pihak Allah saja. Sangat penting dari pihak saya dan kita semua memperlihatkan kepada-Nya betapa kita mesti bersyukur atas segala sesuatu yang telah Dia kerjakan dalam seluruh kehidupan kita. Maka tak ada jalan lain, tinggalkanlah segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya kira tidak perlu saya menyebutkan pada saat ini apa sajakah yang tidak berkenan itu. Saya sungguh percaya ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan kepada kita semua, bahwa kita sudah tahu, sangat tahu, apa sajakah semua itu. Jawabannya ada dalam hati dan pikiran kita. Mari untuk terus kepada Tuhan menghadap hadirat-Nya dalam kekudusan. Hidup berkenan dengan meninggalkan segala sesuatu yang memang jelas dikatakan dalam bacaan ini, semua perbuatan yang keji. Hidup dalam kekudusan, itu yang Tuhan inginkan. Nikmati kasih Tuhan dengan hidup dalam ketaatan kepada-Nya. Roh Kudus menolong seluruh hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Hanya padamu Tuhan hati kami berpaut, karena kami tahu dan kami percaya Tuhan sungguh mengasihani kami. Dengan kuasa-Mu kami akan dipulihkan, kami akan dibaharui. Demikian segala sesuatu yang Allah telah kerjakan bagi umat Israel dalam bacaan ini. Besar kerinduan kami Tuhan. Kami pun dibaharui di dalam Tuhan kami. Kami pun dipulihkan. Sekiranya dalam seluruh hidup kami, senantiasa berfokus hanya kepada-Mu dan menjadikan-Mu tujuan dalam hidup kami. Roh Kudus menuntun seluruh kehidupan kami. Bapa kekasih jiwa kami, dalam doa kami pada saat ini,
Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang dalam kesetiaan datang kepadamu, menaruh harap kepadamu untuk segala sesuatu yang dialami dalam seluruh kehidupan masing-masing. Sekiranya Tuhan menyendengkan telinga atas semua pergumulan itu. Dan sekiranya ya Tuhan, atas kasih-Mu, semua boleh dinyatakan bagi semua umat-Mu ini. Yang ada dalam kelemahan tubuh kiranya disembuhkan. Yang telah menikmati usia indah, Tuhan kiranya sukacitakan. Yang ada dalam duka cita kiranya dihiburkan dan dikuatkan. Yang boleh menikmati usia karunia-Mu, kiranya disempurnakan syukur yang dinaikkan kepadamu. Dalam seluruh perjuangan kehidupan, baik perjuangan dalam pendidikan untuk masa depan, perjuangan untuk mencari pekerjaan, perjuangan untuk mencari pasangan hidup, perjuangan untuk mendapatkan buah hati, perjuangan dalam pekabaran Injil untuk semua pelayan-Mu, perjuangan untuk mendapatkan apapun yang kami rindukan. Kasih setia-Mu menolong kami. Biarlah hati kami berpaut hanya pada-Mu Tuhan, dan meyakinkan diri kami, pertolongan kami hanyalah dari-Mu saja. Dan terus percaya, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami Tuhan, biarlah seluruh hidup kami hanya berpaut pada-Mu saja. Biarlah bangsa dan negara kami di dalam kuasa-Mu, dan terus memberkati semua pemimpin kami, memberkati pemerintah kami. Dalam kuasa dan kasih-Mu, hikmat-Mu dinyatakan. Kami berdoa kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas, Ibu Bapa, saudara-saudara, anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati kita.